SEC menambahkan BlackRock, Fidelity, dan 6 pemohon aplikasi Bitcoin ETF ke Federal Register. Dan calon kandidat Presiden Amerika Serikat, Robert F. Kennedy, bersumpah untuk membackup dolar dengan Bitcoin, sekaligus membebaskan pajak Bitcoin. Kalau kita hanya melihat dari berita, ini merupakan hal yang sangat bullish ya. Kita akan ngebahas hal ini sekaligus technical analisisnya juga. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, pastikan teman-teman suka sama kontennya, like dan subscribe. Itu cepat dan gratis kok, cuma 2 detik. Supaya kalian gak ketinggalan infonya, dan saya doakan semoga trading maupun investingnya berjalan lancar. Selamat datang di channel Cuan Kripto bersama saya Niko. Di sini tempatnya kita ngebahas segala hal tentang cryptocurrency dengan data tanpa adanya bias. Cuma di channel ini kita memberitakan keadaan market sebenar-benarnya. Kalau kalian gak suka sama kontennya, boleh dislike. Supaya channelnya gak masuk lagi ke rekomendasi kalian dan gak bisa dicari, kalian sendiri yang rugi. Tanpa panjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke analisis ya. Pertama itu kita ngeliat dari SEC yang menambahkan 8 nama pemohon Bitcoin Spot ETF. Yang kita lihat di sini ada 2 nama besar, yaitu BlackRock dan juga Fidelity. 2 aset manajer raksasa ini ingin banget memiliki produk Bitcoin ETF. Bagi yang nggak tahu, BlackRock ini merupakan perusahaan terbesar yang bisa dibilang memiliki garis miring mengontrol dunia. Hampir seluruh produk yang kita pakai itu merupakan hasil investasinya si BlackRock. Ada yang berkata CEO-nya BlackRock itu memiliki kekuatan political power yang bisa mengimbangi SEC dan juga Gary Gensler sendiri. Kalau kita ngeliat historical pengajuan ETF-nya BlackRock yang disetujui versus yang nggak disetujui, mereka itu memiliki sukses rate 575 berbanding 1. Artinya 99,8% setiap pengajuan ETF BlackRock itu disetujui oleh SEC. Jadi sooner or later, Bitcoin Spot ETF akan tersedia. Itu hanya tinggal tunggu waktu aja. Dan jika Bitcoin ETF itu di-approve, Bitcoin itu akan dapat paparan dana dari institusi sekaligus investor di traditional market. Orang-orang yang memiliki kantong tebal di traditional market atau stock market itu sangat ingin invest di Bitcoin. Tapi sayangnya karena regulasi yang belum jelas, mereka itu menunda. Iya jelas dong ya, mereka itu nggak ingin uangnya hilang di investasi yang nggak jelas. Dari berbagai report, beberapa institusi itu udah diam-diam mengakumulasikan Bitcoin. Mereka itu udah diam-diam mulai mengakumulasikannya. Dan kenapa sih mereka itu ingin banget Bitcoin? Mungkin mereka tahu sesuatu yang nggak kita tahu ya. Tapi satu hal yang kita tahu pasti, Bitcoin itu merupakan aset global dan tidak tersentralisasi. Beberapa negara menjadikan Bitcoin sebagai legal tendernya, dan seperti yang kita tahu, Bitcoin itu jumlahnya terbatas. Semakin kesini itu semakin kesana. Semakin kesini makin banyak orang yang menginginkan Bitcoin. Secara hukum ekonomi simpel, semakin banyak permintaan tapi jumlahnya tetap, itu bisa membuat harganya naik. Beruntung bagi kalian yang udah memiliki Bitcoin atau bahkan sedang mengakumulasi secara dollar cost averaging. Lalu dari berita selanjutnya adalah calon kandidat Presiden Amerika Serikat, Robert F. Kennedy, bersumpah akan membackup dolar dengan Bitcoin sekaligus menghapuskan pajaknya Bitcoin nih. Dia pernah bilang di tweetnya di bulan Mei. Kita translate aja ya supaya teman-teman yang nggak ngerti bahasa Sunda tahu artinya. Dia bilang itu cryptocurrency bersama dengan teknologi kripto lainnya adalah mesin inovasi utama. Merupakan kesalahan bagi pemerintah AS untuk membuat industri berjalan pincang dan mendorong inovasi di tempat lain. Maksudnya di negara lain ya yang crypto friendly. Pajak 30% yang diusulkan Biden untuk penambangan cryptocurrency adalah ide yang buruk. Bisa dibilang calon presiden ini itu mendukung kripto berkembang di Amerika Serikat. Entah dia benar-benar bersumpah untuk membuat Amerika Serikat kripto friendly atau hanya untuk mendapat dukungan. Karena saya pernah ngeliat kutipan menarik dari presiden pertama Prancis. Beliau itu bilang, ahli politik tidak pernah mempercayai kata-kata ucapan mereka sendiri. Karena itulah mereka sangat terkejut apabila rakyat mempercayainya. Agak lucu ya, ini yang ngomong itu presiden Prancis pertama. Semoga aja saat pegang kuasa, para pemimpin itu nggak lupa sama janji-janjinya. Tapi sayangnya menurut opini saya ya, untuk mengembalikan US dollar yang nilainya makin turun itu agak susah. Dia bilang itu, US dollar ingin di-backup oleh uang yang sesungguhnya, yaitu emas dan perak atau Bitcoin. Wacana seperti ini tuh agak mustahil karena bank sentral udah susah payah bikin sistem supaya mereka bisa cetak uang tanpa jaminan apapun. Walaupun dia bilang sangat-sangat kecil, mungkin hanya 1% dari uang yang dicetak. Tapi bagi saya ini merupakan hal yang hampir mustahil. Apalagi
lagi sampai mau menyenggol The Fed yang udah menciptakan sistem. Dan kalau kita ngeliat perkembangan dunia yang belakangan terjadi, BRICS itu udah membuat aliansi dan ada 50 negara lagi yang ingin bergabung. Tujuannya BRICS ini adalah membangun ekonomi dunia baru. Salah satu langkahnya adalah menjauhi dominasi penggunaan US dollar. Berhubung si RFK ini bersumpah melakukan hal baik terutama bagi kita ya yang ada di sektor kripto juga, ada baiknya kita mendoakan semoga terpilih dan menepati janjinya. Dari omongan dia ini tersirat bahwa hard currency seperti emas, perak, sekaligus Bitcoin juga merupakan aset yang berharga. Ada jokes di grup member cuan kripto ngirim Satoshi ini membuat Bitcoin untuk memprotek uang kita dari bank dan juga inflasi. Tapi kita panic selling ketika bank crash dan inflasi mencapai all time high. Pesanan dia cuma satu, jangan jual Bitcoin. Lanjut kita ke technical analysis. Tapi sepertinya konten saya yang menyinggung pemerintah atau perbankan biasanya itu view-nya dikit. Entah sengaja dibikin sedikit atau gimana ya. Jadi supaya mendukung untuk orang lain di luar sana juga tahu betapa pentingnya Bitcoin dan juga informasi yang real. Yang masih nonton sampai di sini, tolong like dan subscribe ya. Komen dan share juga boleh. Dengan berkomentar, kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan free membership cuan kripto yang selalu diadakan akhir bulan. Di grup kita ngebahas ada banyak koin, sekaligus saya juga sharing kapan saya masuk marketnya. Sekarang kita langsung lanjut ke technical analysis untuk melihat peluang apakah sekarang merupakan waktu yang tepat untuk masuk market. Di technical analysis daily time frame, Bitcoin ini masih konsolidasi atau tertahan ya antara 29.900 ke 31.000. Di daily time frame juga kita ngelihat terbentuk bearish divergence. Berkali-kali kita mention di video sebelumnya, output dari divergence itu ada dua. Yang pertama yaitu konsolidasi dan yang kedua terjadi sesuai divergence-nya. Di bulan Maret akhir sampai April itu terjadi bearish divergence juga. Outputnya di sini harganya hanya terkonsolidasi lalu ngepump. Yang kita inginkan saat ini terjadi hal yang sama seperti di bulan April. Pada saat ini Bitcoin masih terkonsolidasi atau akumulasi. Akumulasi yang terjadi dekat-dekat area resistance itu merupakan tingginya minat buyer. Bitcoin ini sekarang lagi dekat resistance paling besar loh. Dari resistance besar aja ini masih belum ada reaksi dari seller, dan seller yang ngejual Bitcoin itu masih malu-malu. Artinya mereka itu masih ragu. Dan konsolidasi dekat resistance itu merupakan ciri awal akan terjadi breakout dari resistance tersebut. Itu masih ciri awal loh ya. Di money market nggak ada yang namanya kepastian. Dan nggak ada satu orang pun yang tahu harganya akan dibawa kemana besok. Kalau ada orang yang ngaku tahu, hampir bisa dipastikan dia itu nipu. Asset manager profesional maupun trader profesional itu masuk market berdasarkan profil risk to reward ratio. Di weekly time frame-nya, Bitcoin masih berada di pattern cup and handle. Ini pattern dengan probability cukup besar performanya. Secara target itu di 48.000. Tapi harus diperhatikan ini merupakan time frame weekly dan market itu nggak bergerak satu candle besar. Secara daily time frame ini memang masih terkonsolidasi. Selama belum breakout dari dua zona ini, harganya akan di sini-sini aja. Ada yang ngelihat ini membentuk bull flag dan bisa dibilang ini masih cukup valid secara bull flag. Targetnya itu di kisaran 37 sampai 38.000. Bagi teman-teman trader yang mau masuk market, tergantung trading plan kalian ya. Karena kalian juga harus memahami ada jenis trader breakout. Jadi tipe trader breakout itu masuk marketnya ketika udah keluar nih dari zona konsolidasi ini. Entah itu ketika breakout dari 31.000 baru masuk market dengan posisi long, atau breakdown dari 29.900 masuk dengan posisi short. Dan juga ada trader yang melihat ascending broadening wedge. Ascending broadening wedge merupakan pattern yang netral. Sedangkan bull flag ini merupakan pattern yang bullish. Dari segi bearish divergence yang terbentuk di sini, sekarang momentum indikatornya itu udah masuk ke posisi netral. Artinya kalau momentum indikator di posisi netral dan harga Bitcoin yang masih tertahan di 29.900, kita punya ruang untuk ngegas nanjak lagi. Invalidasinya akan terjadi turun adalah daily closing di bawah 29.800. Support dan resistance itu merupakan zona ya. Jadi untuk lebih pastinya itu, kalau Bitcoin daily closing di bawah 29.800, hampir bisa dipastikan akan terjadi koreksi yang lebih dalam. Kemungkinan terbesarnya kita masih akan ada di zona ini dulu untuk sementara waktu sampai minggu depan tanggal 26 Juli. Karena di tanggal tersebut ada event penting yaitu FOMC. FOMC itu bisa menjadi sentimen penggerak market. Sayangnya di sini konsensus maupun forecast para analis sekaligus para pelaku pasar itu mengekspektasikan ada kenaikan lagi suku bunga, dan naiknya suku bunga itu nggak bagus untuk market ya. Diharapkan ini menjadi kenaikan suku bunga terakhir sebelum The Fed akhirnya melakukan pivot atau menurunkan suku bunga. Padahal kita lihat kemarin itu data inflasi bagus banget ya, turun cukup banyak. Menurut
Jerome Powell dari interviewnya yang pernah saya share di grup member cuan kripto. Sayangnya saya coba berkali-kali untuk share di publik, selalu di take down videonya. Jadi saya share-nya di grup member cuan kripto. Menurut Jerome Powell ini, The Fed itu cenderung mengikuti kemauan pasar. Para pelaku pasar itu mengekspektasikan akan ada kenaikan suku bunga, ya kemungkinan besarnya The Fed akan melakukan hal seperti itu juga. Jadi harap hati-hati di event minggu depan ya. Amit-amit jangan sampai kalian terlikuidasi. Untuk short term kita masih belum melihat adanya breakdown karena kemarin itu saat drop di bawah naik lagi, artinya belum confirm. Ini penting banget loh yang namanya konfirmasi. Di update grup member cuan kripto saya ada share posisi untuk masuk market. Posisinya sekarang masih berjalan lagi in profit 20%-an. Kalau saya masuk market itu biasanya saya share di grup member cuan kripto ya, sekaligus untuk alternatif koin lain juga. Dan misalkan Bitcoin ada daily closing di bawah 29.800, hampir bisa dipastikan kita akan melihat Bitcoin terkoreksi lebih dalam. Untuk potensial koreksinya itu saya udah ngejelasin di video sebelumnya ini ya. Dan misalkan Bitcoin terkoreksi itu merupakan kesempatan bagi kita untuk mengakumulasikan lagi. Ingat yang saya bahas tadi loh, institusi besar itu pengen banget Bitcoin. Calon Presiden Amerika Serikat juga mengisyaratkan hard currency seperti gold, silver, atau Bitcoin itu merupakan aset yang bernilai. Jangan sampai kita panik selling seperti yang dibilang Satoshi ini ya. Dan sedikit info buat kalian, BlackRock itu udah mulai diam-diam beli Bitcoin. Belinya itu melalui MicroStrategy. Mereka BlackRock itu udah mulai mengakuisisi sedikit demi sedikit sahamnya MicroStrategy. Dan saya cukup yakin ke depannya BlackRock ini akan menambah jauh lebih banyak sahamnya di perusahaan-perusahaan investment kripto. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Semoga update yang bermanfaat. Jadi teman-teman dapat pengetahuan baru. Buat teman-teman di sini yang ingin belajar lebih detail sekaligus dapat analisis koin dan juga entry saya. Itu semua ada di grup membership cuan kripto. Di grup kita ngebahas ada banyak koin ya. Dan juga saya sharing kapan saya masuk marketnya. Ini merupakan grup berbayar tapi murah banget. Nggak sebanding sama aset teman-teman dan juga edukasi yang didapat. Lebih murah teman-teman join ke grup dibanding beli es teh manis atau gorengan perharinya. Receh banget kan? Buat yang nggak suka bayar juga bisa kok dapat gratis. Caranya kalian tinggal komen aja di video ini. Setiap akhir bulan itu kita selalu adakan undian untuk 2 orang pemenang dari random komen ya. Semakin banyak kalian komen, semakin besar juga kemungkinan kalian untuk menang. Tapi buat teman-teman sini yang pengen langsung masuk ke grupnya tanpa nunggu undian, caranya kalian tinggal tonton klip video berikut ini. Saya tunggu di grup ya. Saya mau kasih tahu juga, cuan kripto ini ada grup Telegram dan juga udah cukup banyak juga aktif membernya. Keuntungan yang didapat yaitu teman-teman sekalian waktunya efisien, nggak pusing buat analisa chart, apalagi yang belum ngerti. Yang kedua, update terdepan karena saya lebih sering update dan aktif di grup tersebut ya. Yang ketiga, teman-teman sekalian dikasih tahu kapan waktu terbaik untuk beli koin, dan itu biasanya barengan saat saya juga beli koin. Yang keempat, ada diskusi grup chat buat ngobrol sesama member, saling kenal dan tanya jawab. Dan yang terakhir, teman-teman bisa request koin untuk dianalisa. Ini grupnya nggak gratis ya teman-teman, tapi tenang, harganya murah kok, yaitu Rp199.000. Tapi tunggu dulu karena diskon buat teman-teman sekalian, jadi Rp99.000 doang. Atau kalau dihitung itu sama aja kayak Rp3.300 per hari. Ini biaya per bulan ya teman-teman. 3.300 tuh murah banget ya. Harganya sama kayak parkir di pinggir jalan, tapi kalian bisa dapat manfaat yang cukup banyak dari grup ini. Ini harga promo ya teman-teman, cuma buat 100 pendaftar pertama. So jangan sampai ketinggalan ya, karena tinggal sedikit banget slotnya. Teman-teman bisa ngelihat sendiri ada 92 member aktif dan saya kebanyakan lebih aktif di grup ini. Dan juga setiap ada peluang saya selalu kasih tahu ke grup ini kapan untuk entry-nya. Bisa lihat di sini ada 3 video yang di unlisted dari YouTube karena ini khusus untuk member dari grup tersebut. Kalau kalian berminat, saya akan kasih link Telegram di kolom deskripsi. Kalian tinggal chat, saya berminat gabung. Ditunggu di grup ya. Capek kan beli pas lagi tinggi, jual pas lagi rendah. Ayo, buruan gabung grup ya. Saya pamit dulu, salam. Cuan kripto, cuan terus.